Oke, berjumpa lagi di video saya ya. Oke, sebenarnya video ini diambil setelah menunggu lama ada suara gergaji mesin Singso yang sedang beroperasi ya. Tapi nggak apa-apa lah, pulang kerja kok. Tapi ngomong-ngomong, saya mau membahas soal bagaimana sih kalau kuliah lagi setelah dulu kuliah. Sebenarnya ini ada kesempatan untuk kuliah profesi guru atau PPG. Ini saya dapat yang PPG calon guru, kalau dulu namanya prajab. Kurang lebih itu bagaimana meningkatkan profesionalitas seorang guru ya, peningkatan ilmunya, terus keahliannya. Nah, tapi yang lebih fokus daripada itu sebenarnya bagaimana saya tuh mau nggak sih, kan udah kuliah 4 tahun ya S1, kenapa kuliah lagi ya kan. Nah, kalau sebagian profesi kayak dokter, apoteker gitu kayaknya lumrah ya, hal yang biasa dilakukan, atau memang ya kalau jadi dokter kan harus profesi gitu ya. Kalau guru kan ada juga guru yang nggak ambil profesi ya, sukses-sukses aja ya kan. Tapi kalau sesuai yang dituntut oleh negara, kalau guru harus memiliki sertifikat pendidik, maka itu menjadi pertimbangan saya. Saya harus kuliah lagi 1 tahun atau 2 semester ini ya. Dan saya kebetulan hari ini tuh sedang ada di kampus tempat saya akan kuliah lagi, dan kampusnya sama dengan kampus saya dulu kuliah S1 di Universitas Sanata Dharma. Dan tadi barusan lapor diri ya, penyerahan berkas gitu, ketemu teman, sebenarnya teman yang dulu satu prodi ada lagi di sana, dan ya cerita banyak. Dia juga emang mau PPG ya kan, nunggu juga harus kurang lebih, kalau dia kan lulusnya baru tahun kemarin tahun 25, jadi cuman beberapa bulan. Kalau saya nunggu 1 tahun lebih, hampir 2 tahun nunggu PPG nggak mulai-mulai ya. Tapi yang lebih penting itu seberapa layak sih kuliah lagi PPG ya kan, 1 tahun ya kan. Harusnya kan kalau orang-orang harusnya kan udah kerja ya 1 tahun. Nunggu itu ngapain sih ya, ngapain harus nunggu-nunggu kalau bisa kerja segera ya. Kalau saya agak beda ya, agak beda dengan kebanyakan orang-orang yang berpikir lebih, mungkin ya lebih realistis ya, kalau kuliah ya langsung kerja kalau lulus. Kalau saya harus belajar lagi ya, karena memang kalau dipikir-pikir juga benar juga yang dikatakan pemerintah, yang menjadi statement kebijakan pemerintah kalau guru itu harus profesi ya. Menurut saya memang masih kurang saya, karena dulu sudah pernah ya, belum di sekolah sih ya, tapi ya saya ngelesi di salah satu bimbingan belajar. Dulu pernah saya ceritakan di video saya yang lain, dan ya memang terasa ya kalau masih agak prematur ya. Memang perlu semacam ya 1 mata kuliah lagi lah ya. Sebenarnya bukan 1 mata kuliah sih, lebih ke ya ada pemantapan gitu ya, pemantapan belajar. Jujur dulu saya langsung ngajar gitu ya, agak masih gelagapan ya, agak istilahnya susah ya, agak masih belum profesional gitu. Semoga ya kuliah ini bisa memantapkan ya. Kurang lebih ya banyak mata kuliah yang diberikan, saya belum cek berapa sih mata kuliahnya. Semoga ya bermanfaat semua dan relevan dengan tuntutan zaman harus gimana gitu ya. Yang menjadi pertimbangan lagi sebenarnya stres nggak sih, atau seberapa kuat mental ya. Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir ya mau nggak mau, karena udah keterima ya udah harus jalani kuliahnya ya kan. Dan di situ harusnya saya belajar kalau ini merupakan momen yang harus dihargai dan dijalani dengan sungguh-sungguh. Beda dengan dulu kuliah S1 yang 4 tahun ya. Sebenarnya banyak kesalahan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. S1 tuh dulu saya kuliah juga nggak terlalu semangat gimana, nggak kepanitiaan nggak gitu.
ya cuman fokus fokus ke menjalani kewajiban aja, kayak setiap minggu ada tugas, pertemuan setiap mata kuliah setiap semester gitu, ada tugas kerjain dah ya kan. Apalagi dulu zaman covid nggak ketemu temen ya, masa bodoh temannya, penting ngumpulin tugas, IP-nya bagus ya kan, 3, berapa dah cukup. Tapi ternyata itu banyak membuang momen-momen berharga, misalnya pertemanan ya kan, terus peningkatan pengalaman ya. Dari pengalaman ikut panitia itu kan sebenarnya meningkatkan pengalaman, skill ya kan, bagaimana memecahkan masalah, critical thinking gitu ya, terus bagaimana menghadapi dosen-dosen. Itu kan sebenarnya representasi besok kalau kita udah kerja ya, menghadapi atasan, menghadapi dinas gitu ya. Tapi saya tidak menjalani itu dengan serius ya, masih banyak hal-hal yang saya lakukan itu masih agak terpaksa gitu, karena terpaksa jadi hasilnya yang nggak maksimal. Dan dulu itu sebenarnya saya nggak menjalani dengan seriusnya itu. Di sisi lain juga saya nggak menjaga kesehatan, jadi karena kesehatan nggak fit gitu ya, menjalani tugas atau misalnya mau pergi ke kampus itu nggak semangat. Orang dulu saya tuh sebenarnya nggak menjaga pola makan, kayak makan sembarangan, maksudnya makan yang konsumsi gulanya tinggi, akhirnya sakit gula ya, diabetes gitu. Tapi nggak saya cek, kurang lebih ya kaki gitu, tangan itu sakit, banyak gangguan ya, banyak yang sakit di badan ini. Mau jalan itu kalau misal posisi lagi kumat karena banyak makan yang mengandung gula gitu, pincang gitu, jadi malas lah mau kemana-mana, mau berangkat ke kampus malas ya kan, mau ketemu teman malas ya kan, tangan itu sakit, mau ngetik malas ya kan. Karena memang kalau terpaksa itu kadang kita mencari sebuah pembenaran atau istilahnya ya memakluminya atau pelampiasan ya, mungkin ya lebih tepatnya. Kalau saya makan karena stres kuliah, makannya terlalu banyak, akhirnya sakit berlebihan, akhirnya nggak mau kuliah, nah, gitulah. Jadi saya itu membatasi diri saya karena kebiasaan buruk saya. Aneh ya. Dan itu berlangsung selama 4 tahun, karena kumat-kumatnya semester 3, semester mau akhir itu sakit ya, jadi harus akhirnya ke rumah sakit ya kan. Akhirnya dulu itu pernah sampai disuntik 4 kali karena infeksi ya kakinya, udah sakit yang biasa memar gitu, sakit karena gula, terus kena kayak air kotor gitu, akhirnya infeksi dan harus suntik. Dan itu mengganggu sebenarnya, mengganggu untuk aktivitas, makanya saya menjadi nggak fit ketika kuliah. Nah, melihat pengalaman buruk di perkuliahan S1 dulu sebenarnya menjadi pertimbangan saya, bagaimana sih kalau besok saya kuliah lagi, apakah mau mengulang kebiasaan sama yang buruk itu. Makanya saya harus merubah pola pikir ya, dan udah mulai lagi nih suara singso, tadi ada suara singso, sekarang udah singso lagi. Hingga dulu sebenarnya saya itu sebelum kuliah ya 1 tahun nunggu itu saya banyak olahraga ya. Sekarang puji Tuhan lah udah sehat, udah menjaga pola makan. Kemarin tuh turun 10 kilo lebih, jadi banyak baju udah pada muat lagi. Kalau saya katakanlah tahun ini kuliah lagi, memang harus banyak yang dipertimbangkan. Seperti waktu yang saya gunakan ini kan, katakanlah kita harus mengalokasikan waktu 1 tahun 2 semester ini ya untuk kuliah. Berarti saya nggak kerja ya kan, berarti harus memang berdedikasi untuk kuliah ya kan. Kedua, saya harus menjaga kesehatan. Kalau sama seperti dulu S1 ya akhirnya ya mati lagi. Artinya begini, kalau kuliah kok nggak menjaga kesehatan itu sama saja terpaksa lagi. Kalau terpaksa lagi nanti
1 tahun ini nggak bermakna, ya kan? Padahal udah seleksi susah-susah, harusnya kan serius ya. Dan sebenarnya yang menjadi penentu itu ya diri kita sendiri, diri saya mau kuliah serius atau enggak ya. Kita lihat saja sebenarnya dinamika besok selama 2 semester ini bagaimana ya. Saya akan update terus bagaimana kuliahnya ya, lewat video ini kalau nggak males ya. Nggak tahu besok kalau udah mulai kuliah gitu, udah ngajar, seberapa males dan seberapa tidak konsistennya saya untuk upload video ya kan. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman kalau kuliah itu gimana sih, kalau besok mau melanjutkan studi ya. Terima kasih sudah menonton.